Malam itu, pukul 2 dini hari, Mandor Wawan, seorang pria kekar asal Jawa Timur yang biasanya tidak kenal takut, sedang melakukan inspeksi di lantai 13. Lantai yang sebenarnya dihilangkan dalam penomoran lift, namun secara fisik tetap ada sebagai lantai utilitas. Udara di lantai itu terasa berbeda, dingin, menusuk tulang, dan berbau seperti tembaga yang kuat, bau darah segar. "Siapa di sana?" teriak Wawan, mengarahkan senternya ke sudut gelap di mana tumpukan semen tergeletak. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang bersiul aneh melewati celah-celah beton yang belum jadi. Suara itu terdengar seperti tembang Jawa kuno yang dinyanyikan dengan nada sumbang dan penuh amarah. Tiba-tiba, senter Wawan berkedip dan mati. Kegelapan total menyergap. Dalam keheningan itu, terdengar suara langkah kaki berat. Bukan sepatu boot proyek, melainkan suara logam beradu dengan beton. Celang, celang, celang. Wawan merogoh ponselnya dengan panik. Saat layarnya menyala, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan kewarasan seketika. Di depannya, berdiri sosok setinggi 3 meter. Tubuhnya terbuat dari bayangan pekat yang berputar-putar, namun mengenakan atribut kerajaan kuno, mahkota yang rusak, baju zirah yang berkarat, dan memegang gada berduri yang meneteskan cairan hitam. Mata sosok itu hanya 2 titik merah menyala yang memancarkan kebencian murni. "Tanahku, kembalikan." Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan langsung meledak di dalam kepala Wawan. Wawan menjerit histeris. Ia berdiri tanpa arah, menabrak pilar-pilar beton. Entah dorongan dari mana, ia berlari menuju tepi lantai yang belum dipasang dinding pengaman. Ia melompat. Tubuhnya tidak jatuh ke bawah, sebaliknya ia tergantung melayang di udara, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, kembali ke tengah lantai. Tubuhnya kejang-kejang, lalu ia mulai menari tarian Jawa yang kaku, aneh, dan mengerikan. Dengan gerakan mematahkan sendi-sendinya sendiri, ia menari sampai tulang punggungnya patah dengan suara krak yang bergema di seluruh proyek sunyi itu. Proyek Megapolitan Sky City adalah ambisi baja dan beton yang menusuk langit kota besar. Sebuah kompleks apartemen super mewah yang digadang-gadang menjadi hunian paling prestisius. Namun, bagi para pekerja yang berkeringat darah di bawah sorotan lampu sorot ribuan watt, tempat itu adalah neraka dunia nyata. Tanah itu, di pinggiran kota besar yang berbatasan dengan hutan kota yang jarang dijamah, sudah lama dikenal oleh penduduk asli sebagai tanah merah. Bukan karena warna tanahnya, melainkan karena sejarahnya yang konon selalu meminta darah setiap kali ada yang mencoba membangun di sana. Keesokan paginya setelah peristiwa yang dialami Mandor Wawan, Wawan ditemukan hidup, tapi dalam keadaan katatonik. Matanya melotot, menatap kosong, dan mulutnya terus-menerus menggumamkan bahasa Kawi, Jawa kuno, yang tidak dimengerti siapapun. "Wewengkon engkang sinengker, sapa wani nerajang bakal dadi batur." Wilayah yang dikeramatkan, siapa berani melanggar akan menjadi budak. Pak Handoko, pemilik Megapolitan Group, adalah tipe orang yang percaya bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, termasuk masalah hantu. Tapi 6 kecelakaan fatal dalam sebulan, ditambah Mandor Wawan yang gila, membuat investor mulai panik dan menarik diri. Proyek triliunan rupiah itu diambang kebangkrutan. Seorang kolega bisnisnya yang pernah mendengar desas-desus tentang kasus ular emas di Jawa Tengah, diam-diam memberinya sebuah nomor telepon. "Orangnya aneh Pak Han, sangat aneh. Tapi kalau urusannya sudah di luar nalar, cuma dia yang bisa," kata kolega itu. Maka disinilah Mbah Margono berada, duduk di dalam mobil Alphard wangi yang menjemputnya dari bengkel motornya di desa. Ia mengenakan pakaian dinasnya, kaos partai yang sudah pudar warnanya,
celana komprang selutut, dan peci miring yang miring ke kiri. Di pangkuannya ada tas kresek hitam berisi perlengkapan tempurnya. "Pak sopir, ini AC-nya bisa dikecilin nggak? Saya masuk angin ini. Nanti malah kerokan di lokasi proyek," keluh Margono sambil menggosok-gosok lengannya yang merinding. Sopir pribadi Pak Handoko yang berseragam rapi hanya mengangguk kaku, menahan rasa jijik dan heran melihat penumpang VIP bosnya yang tampak seperti tukang kebun nyasar. Begitu mobil memasuki area proyek Megapolitan Sky City, Mbah Margono langsung diam. Keluhannya tentang AC lenyap. Ia menempelkan wajahnya ke kaca jendela mobil. Matanya menyipit tajam. Aura tempat itu bukan sekedar angker seperti kuburan biasa. Ini berbeda, energinya berat, menekan, dan sangat panas. Seolah-olah ada tungku raksasa tak kasat mata yang membakar di bawah tanah. Langit di atas proyek itu terlihat lebih gelap daripada area sekitarnya. Seakan-akan awan mendung enggan beranjak dari sana. "Aduh, Gusti Allah," gumam Mbah Margono pelan. Tangannya secara refleks memegang tasbih kecil di saku celananya. Ini sih bukan ngusir nyamuk. Ini mau ngegusur sarang tawon raksasa. Pak Handoko menyambutnya di kantor pemasaran yang mewah. Pria berjas mahal itu tampak stres. Kantung matanya tebal. "Mbah Margono, saya tidak peduli berapa biayanya. Bersihkan tempat ini. Saya mau proyek ini jalan lagi besok Senin," kata Handoko tanpa basa-basi, meletakkan amplop tebal di meja. Mbah Margono melirik amplop itu, lalu mendorongnya kembali pelan. "Simpan dulu uangmu Pak Bos. Urusan nyawa nggak bisa dibayar di muka. Kalau saya mati konyol di sini, siapa yang mau balikin duitnya? Istri saya di kampung bisa ngamuk." Mbah Margono berdiri, berjalan menuju jendela kasar besar yang menghadap ke kerangka bangunan apartemen yang menjulang angkuh. "Bapak tahu sejarah tanah ini sebelum dibeli?" tanya Mbah Margono. Suaranya tiba-tiba berubah serius, menghilangkan kesan kakek-kakek lucu. "Tanah kosong, semak belukar, milik ahli waris yang butuh uang," jawab Handoko ketus. Mbah Margono menggeleng. "Bukan, jauh sebelum itu, ratusan tahun lalu. Ini bukan tanah kosong. Ini bekas keraton, istana kecil Pak. Kerajaan bawahan yang dihancurkan karena rajanya memberontak dan mempraktekkan ilmu hitam untuk kekuasaan. Rajanya, Prabu Kalamurka, tidak mati wajar. Dia dikubur hidup-hidup bersama seluruh pengikut setianya, beserta harta dan pusakanya, tepat di jantung tanah ini agar tidak bisa reinkarnasi." Wajah Handoko memucat. "Dari mana Mbak tahu? Itu cuma legenda urban." Mbah Margono menunjuk ke arah menara kren tertinggi di lokasi proyek. "Karena rajanya sedang duduk di atas kren itu sekarang, menatap kita sambil memegang kepala salah satu pekerjamu yang hilang minggu lalu." Handoko menoleh cepat, tapi tentu saja ia tidak melihat apa-apa selain besi dan beton. Namun, hawa dingin tiba-tiba menyergap ruangan ber-AC itu. Malam itu, Mbah Margono memutuskan untuk kulon nuwun, permisi terlebih dahulu. Ia menolak ditemani siapapun. Berbekal senter kepala, dupa Gunung Kawi, dan sekantong bunga 7 rupa, ia berjalan masuk ke area proyek yang gelap gulita. Ia berjalan menuju pusat area, tempat pondasi utama ditanam. Di sanalah energinya paling kuat. Mbah Margono duduk bersila di atas tumpukan besi beton. Ia menyalakan dupa. Asap wangi menyebar, bertarung dengan bau semen dan karat. "Assalamualaikum para mbau rekso, penjaga tanah ini." Mbah Margono memulai dengan lembut. "Saya Margono, cuma numpang lewat. Saya diutus yang punya proyek untuk nanya baik-baik. Apa yang membuat panjenengan semua murka? Apa syaratnya agar bisa damai? Kalau minta sesajen,
Nanti saya mintakan Pak Handoko beli kepala kerbau atau kepala dinosaurus kalian kalau ada. Hening, hanya suara angin. Tiba-tiba dupa yang dipegang Mbah Margono padam seketika, seolah ditiup seseorang tepat di depan wajahnya. Kemudian tanah di bawahnya bergetar. Duk duk duk. Getaran ritmis seperti derap langkah ribuan tentara di dalam tanah. Sebuah suara berat, bergema, dan penuh wibawa sekaligus kekejaman terdengar dari segala arah. "Lanang kemelinti, wani-wani nek kowe nawar neng tanah gede. Berani-beraninya kau menawar di tanah darah, laki-laki sombong." Mbah Margono menghela nafas. Diajak ngomong halus malah ngegas. Tipikal pejabat korup zaman dulu ini. Mbah Margono berdiri. "Oke, kalau ndak mau damai, maunya apa? Simbah Raja?" Sebagai jawaban, sebuah ekskavator atau alat berat pengeruk tanah seberat 20 ton yang terparkir 50 meter darinya tiba-tiba menyala sendiri. Mesin dieselnya meraung, lampu sorotnya menyala, menyorot tepat ke arah Mbah Margono. Tidak ada operator di dalam kabinnya. Ekskavator itu bergerak, memutar lengan pengeruknya dengan kecepatan yang tidak wajar, lalu menghantamkannya ke arah Margono. Briak! Margono melompat ke samping, berguling di atas kerikil tajam. Lengan besi itu menghantam tumpukan besi beton tempatnya duduk tadi, membuatnya bengkok berantakan. "Woi, mainannya keroyokan pakai robot, curang!" teriak Mbah Margono sambil berlari mencari perlindungan di balik pilar beton. Ekskavator itu mengejarnya. Ia bukan lagi mesin, melainkan monster besi yang dirasuki amarah purba. Ia menerjang pilar beton tempat Mbah Margono bersembunyi. Meretakannya, Margono terpojok. Di depannya monster besi, di belakangnya lubang galian pondasi sedalam 10 meter. Terpaksa, gumam Mbah Margono. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan segenggam garam kasar yang sudah dicampur serbuk besi kursani. Saat lengan ekskavator itu terayun untuk memberikan pukulan terakhir yang akan mengubah Mbah Margono menjadi pasta daging, Mbah Margono melemparkan garam itu ke arah kabin mesin. Aji panglebur besi! Garam itu meledak saat menyentuh kaca kabin, memancarkan kilatan cahaya oranye. Mesin diesel ekskavator itu meraung kesakitan. Bukan suara mesin, tapi jeritan makhluk hidup sebelum akhirnya meledak. Oli dan solar muncrat kemana-mana. Lengan besinya jatuh berdepung, hanya beberapa inci dari hidung Mbah Margono. Mbah Margono terduduk lemas. Nafasnya memburuh. Bajunya robek-robek, lututnya berdarah. Baru permulaan sudah diajak senam jantung, keluhnya sambil mencoba berdiri. Ia menatap kegelapan proyek. Ribuan pasang mata merah kini terlihat di balik bayang-bayang kerangka bangunan. Pasukan Prabu Kolo Murko sudah bangun. Mbah Margono kembali ke pos satpam di depan, di mana Pak Handoko dan beberapa stafnya menunggu dengan wajah pucat pasi. Setelah mendengar ledakan tadi. "Mbah, Anda selamat? Apa yang terjadi, Mbah?" tanya Handoko. "Ekskavatormu minta pensiun dini, Pak," jawab Mbah Margono sambil meminta air mineral. Ia menenggak habis sebotol. "Dengar baik-baik. Ini bukan pengusiran hantu. Ini perang. Raja di sini nggak mau negosiasi. Dia mau kita semua mati atau jadi budaknya di alam sana. Lalu kita harus bagaimana?" "Hancurkan sumber kekuatannya." Mata Mbah Margono menajam. "Tadi waktu saya dikejar monster besi itu, saya sempat melihat sesuatu. Di dekat pondasi utama, ada area yang tanahnya selalu basah dan mengeluarkan asap tipis. Di situ pasti titik pusatnya. Mereka menggali terlalu dalam dan menembus makam utama Sang Prabu." Kita ke sana sekarang?" "Bukan kita, saya saja. Bapak di sini saja. Tugas Bapak cuma satu, berdoa komat kamit sebisa Bapak. Oh ya, pinjam mobil Alphardnya sebentar. Saya butuh benteng berjalan."
tanpa menunggu izin. Mbah Margono mengambil kunci mobil dari sopir yang bengong. Ia masuk ke dalam Alphard mewah itu, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah keris lekuk 13 yang pamornya atau motif pada bilah keris itu terlihat seperti lidah api yang bergerak. Ini adalah keris Kiai Sengkelat, pusaka andalan Mbah Margono untuk urusan kelas berat. Ia menancapkan ujung keris itu sedikit ke dashboard mobil mewah tersebut. Maaf ya Pak Handoko, dashboardnya lecet dikit. Ini buat grounding energi, biar mobilnya nggak ikut kesurupan, gumamnya. Mbah Margono menyalakan mesin, lalu menginjak gas dalam-dalam. Mobil mewah itu melaju masuk kembali ke area perang. Di dalam area proyek, suasana sudah berubah total menjadi mimpi buruk surrealis. Material bangunan melayang-layang di udara. Paku-paku berterbangan seperti peluru. Karung-karung semen berjalan sendiri seperti zombie gemuk. Dan di tengah-tengahnya, di atas lubang pondasi utama, sosok Prabu Kalamurka telah bermanifestasi sepenuhnya. Tingginya sekarang hampir menyamai lantai 3 apartemen. Wujudnya mengerikan. Setengah manusia, setengah raksasa dengan kulit bersisik seperti lahar dingin, dan 4 tangan yang masing-masing memegang senjata pusaka berkarat. Ribuan prajurit hantu mengelilinginya, bersorak-sorai tanpa suara. "Kembali kau tikus kecil, menyerahkan nyawamu." Suara sang Prabu mengguncang kaca mobil Alphard hingga retak 1000. Mbah Margono tidak gentar. Ia justru menyalakan musik di mobil itu, dangdut koplo, volume maksimal. Biar nggak tegang-tegang amat, katanya pada diri sendiri. Ia mengemudikan mobil itu menerobos barisan prajurit hantu. Setiap kali mobil menabrak hantu, terjadi percikan api biru, dan hantu itu terpental lalu lenyap. Keris yang tertancap di dashboard berfungsi sebagai perisai energi. Namun, Prabu Kalamurka tidak tinggal diam. Ia mengayunkan gadanya yang besar ke arah mobil. Duar! Mobil Alphard itu terpental berguling-guling 3 kali sebelum mendarat terbalik. Atapnya ringsek. Dari dalam mobil yang hancur, Mbah Margono merangkak keluar. Dahinya berdarah, tapi matanya menyala-nyala. Ia sudah tidak lagi terlihat konyol. Ia berdiri tegak di tengah medan perang supranatural. Ia mencabut keris Kiai Sengkelat dari dashboard. Begitu keris itu tercabut penuh, aura Mbah Margono meledak. Tubuh tuanya seolah diselimuti cahaya putih kebiruan yang menyilaukan. "Cukup main-mainnya Kalamurka," teriak Mbah Margono. Suaranya kini bergema, menyaingi suara sang Prabu. "Kau sudah mati ratusan tahun. Waktumu sudah habis. Tempatmu bukan di sini." Sang Prabu tertawa menggelegar. Ia memerintahkan pasukannya menyerang. Ratusan prajurit hantu menyerbu Mbah Margono. Mbah Margono mulai bergerak. Gerakannya bukan lagi gerakan orang tua yang sakit pinggang. Ia melakukan gerakan silat kuno yang indah namun mematikan. Setiap sabetan kerisnya menciptakan gelombang kejut energi yang menebas putus apapun yang dilewatinya, baik itu hantu, besi, maupun beton. Pertarungan itu berlangsung dahsyat. Mbah Margono melompat dari satu pilar ke pilar lain, menghindari serangan gada raksasa dan panah api dari para hantu. Ia seperti menari di tengah badai kehancuran. Namun lawan terlalu banyak. Tenaga Mbah Margono mulai terkuras. Ia terkena sabetan pedang hantu di bahunya. Meski tidak ada luka fisik, rasa sakitnya seperti dibakar api neraka dan jiwanya terasa robek. Mbah Margono jatuh berlutut. Prabu Kalamurka melangkah mendekat, siap menginjaknya sampai gepeng. "Habis riwayatmu, dukun kampung." Saat kaki raksasa itu turun, Mbah Margono melihat sesuatu di dasar lubang pondasi yang terbuka. Di antara lumpur dan air galian, ada sebuah benda berkilauan. Sebuah mahkota emas kuno yang terbelah 2. Kemungkinan terkena mata bor paku bumi saat awal pembangunan. "Itu dia pancernya," batin Mbah Margono. Benda yang mengikat jiwa sang Prabu ke dunia ini telah rusak, membuat energinya bocor dan menjadi liar tak terkendali. Mbah Margono tahu ia tidak bisa menang dengan kekuatan kasar. Ia harus menggunakan otak.
ia mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Bukannya menghindar, ia malah melompat ke arah kaki raksasa yang hendak menginjaknya. Ia merayap naik ke tubuh Prabu Kalamurka yang seperti batu karang panas. Sang Prabu meraung marah, mencoba menepis Mbah Margono dengan keempat tangannya. Margono menghindar, terus memanjat hingga mencapai dada raksasa itu. Di dada itu terlihat jantung yang berdenyut, bukan jantung daging, melainkan gumpalan energi hitam yang berputar. Mbah Margono tidak menusuknya, ia justru melakukan hal yang tak terduga. Ia menempelkan telapak tangannya yang sudah diolesi minyak misik putih ke dada raksasa itu. Ia memejamkan mata, dan alih-alih merapal mantra penghancur, ia mulai melantunkan tembang pangkur, sebuah tembang Jawa yang berisi nasihat tentang kehidupan, kematian, dan keikhlasan melepaskan keduniawian. Suara Mbah Margono yang serak dan tulus bergema di tengah kekacauan. Aneh bin ajaib, gerakan Prabu Kalamurka terhenti. Raungannya berubah menjadi geraman bingung. Pasukan hantunya pun berhenti menyerang, seolah terhipnotis oleh tembang kuno yang sudah berabad-abad tidak mereka dengar. Energi amarah di sekitar mereka mulai mereda, digantikan oleh suasana kesedihan yang mendalam. Mbah Margono terus bernyanyi, menyalurkan energi kedamaian lewat telapak tangannya langsung ke jantung sang Prabu. Ia tidak mencoba mengalahkan, melainkan mencoba mengingatkan. Perlahan wujud raksasa itu menyusut. Sisik-sisik lahar dingin berubah kembali menjadi bayangan. Wajah mengerikan itu perlahan berubah menjadi wajah seorang pria tua yang lelah, penuh penyesalan dan kesepian. Sudah waktunya istirahat, Gusti Prabu, bisik Mbah Margono lembut saat wujud itu kini hanya setinggi manusia normal di hadapannya. Dunia ini sudah bukan milik panjenengan. Harta dan tahta sudah jadi debu. Ikhlaskan. Sosok arwah Prabu Kalamurka menatap Mbah Margono. Tidak ada lagi mata merah menyala. Ia mengangguk pelan. Sebuah air mata hantu menetes dari sudut matanya. Sosok itu menunjuk ke arah lubang pondasi di mana mahkota rusaknya berada. Tutup pintu itu. Suaranya kini lemah, seperti hembusan angin terakhir. Mbah Margono mengangguk. Akan saya tutup, Mbah. Panjenengan bisa pergi dengan tenang. Sosok raja dan ribuan pasukannya perlahan memudar, berubah menjadi asap putih yang naik ke langit malam, lalu lenyap. Pertarungan selesai, tapi tugas belum tuntas. Mbah Margono yang sudah kepayahan turun ke dasar lubang pondasi. Ia menemukan belahan mahkota emas itu. Ia harus menyegel tempat ini secara permanen. Tidak bisa hanya ditimbun tanah. Mbah Margono meminta melalui HT Satpam yang ditemukannya tergeletak agar Pak Handoko mengirimkan 1 truk semen instan dan air ke lokasi lubang pondasi. Dengan sisa tenaga, dibantu beberapa satpam yang sudah berani mendekat, Mbah Margono membuat adukan semen khusus. Ia mencampurkan semen itu dengan abu dari dupa khusus, garam, dan sedikit darah dari jari telunjuknya sendiri sebagai pengikat sumpah. Ia meletakkan kembali potongan mahkota itu di pusat lubang. Ia mulai menuangkan adukan semen khusus itu sambil terus merapal mantra Raja Kolo Cokro untuk mengunci dimensi. Bumi, terimalah kembali titipanmu. Langit, saksikanlah janjinya, terkunci untuk selamanya. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Begitu semen itu menutup sempurna artefak tersebut, tanah bergetar sekali lagi. Kali ini getaran lega, seolah bumi baru saja membuang nafas panjang. Awan mendung yang menggantung di atas proyek perlahan buyar, memperlihatkan bintang-bintang dini hari. Mbah Margono ambruk di atas gundukan tanah. Matahari pagi menyinari lokasi proyek Megapolitan Sky City yang kini tampak seperti medan perang pasca bom. Alat berat rusak, material berserakan, dan sebuah mobil Alfa terbalik dengan kondisi mengenaskan di tengah lapangan. Pak Handoko, meski masih syok, merasa beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Ia mendekati Mbah Margono yang sedang duduk di pos satpam.
sedang dipijat oleh salah satu satpam. "Mbah Margono," kata Handoko dengan nada penuh hormat yang tulus. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Anda menyelamatkan nyawa kami dan mungkin masa depan perusahaan saya." Mbah Margono meringis saat tukang pijat menekan bahunya yang bekas kena sabetan pedang hantu. "Waduh, duduk pelan dikit mas, itu bau bukan adonan donat." Ia menatap Handoko. "Pak Han, saran saya, lantai 13 dan area pondasi utama itu jangan dijadikan unit apartemen. Jadikan taman kosong atau tempat ibadah umum. Biarkan energinya netral, jangan serakah lagi." "Siap Mbah, akan saya laksanakan. Semua instruksi Mbah akan saya turuti." Handoko mengangguk cepat. Ia kemudian mengeluarkan buku ceknya. "Sebutkan angkanya Mbah, berapapun." Mbah Margono menepis tangan Handoko. "Sudah dibilang, simpan uangmu. Nanti saja kalau saya butuh buat beli beras, saya kabari." Mbah Margono berdiri dengan susah payah. "Tapi, ada 2 permintaan saya sekarang." "Apa itu Mbah?" "Pertama," Mbah Margono menunjuk perutnya yang buncit. "Saya lapar setengah mati. Tolong pesankan nasi liwet komplit pakai ayam kampung 2 potong dan teh manis panas kental sekarang." Handoko segera memerintahkan asistennya. "Dan yang kedua Mbah," Mbah Margono menunjuk ke arah bangkai mobil Alphard yang terbalik di tengah proyek. "Nah itu sopir bapak nanti pulangnya naik ojek online dulu ya. Mobilnya kayaknya perlu masuk bengkel ketok magic." Pak Handoko menatap mobil seharga miliaran rupiah yang kini terbentuk seperti kaleng kerupuk keinjak itu. Ia hanya bisa tersenyum kecut. "Tenang saja Mbah, yang penting Mbah selamat. Nanti saya beli yang baru." Mbah Margono tertawa renyah, kembali menjadi kakek-kakek ceroboh yang menyenangkan. Ia berjalan pincang menuju warung nasi terdekat yang baru buka, meninggalkan konglomerat yang masih tertegun menatap kekacauan supranatural yang baru saja berakhir. Bagi Mbah Margono, ini hanyalah Selasa malam yang sedikit lebih sibuk dari biasanya. 1 minggu setelah insiden tumbal beton Raja Kala, proyek Megapolitan Sky City kembali berdenyut. Suara palu, mesin gerinda, dan hiruk-pikuk pekerja kembali memecah kesunyian. Namun kali ini tidak ada lagi kecelakaan aneh. Tidak ada lagi pekerja yang kerasukan. Dan lantai 13 yang dulunya adalah sarang teror, kini terasa sejuk dan damai. Siap diubah menjadi taman refleksi sesuai saran Mbah Margono. Pak Handoko seperti janjinya, tidak hanya membeli Alphard baru untuk sopirnya, tetapi juga membangun sebuah pos keamanan bergaya Jawa kuno di pintu masuk proyek. Lengkap dengan sesajen sederhana setiap malam Jumat Kliwon. Bukan untuk menyembah atau meminta, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan permisi kepada energi tak kasat mata yang mungkin masih berdiam di sekitar area hutan kota. Mbah Margono sendiri sudah kembali ke desa. Ia sedang asyik memperbaiki karburator motor bebeknya yang mampat, ditemani secangkir kopi hitam dan sebungkus rokok kelobot. Ia menyenandungkan tebang Jawa. Seolah seminggu yang lalu, ia tidak terlibat dalam duel maut melawan arwah Raja Murka. Tiba-tiba, ponsel jadulnya berdering. Nama Pak Handoko tertera di layar. "Waalaikumsalam Pak Bos, ada apa?" "Belum lunas juga bayar nasi liwet saya," sapa Margono sambil terkekeh. "Mbah, saya Handoko. Saya mau mengundang Mbah ke Jakarta lagi. Ada sesuatu yang ingin saya berikan langsung kepada Mbah sebagai tanda terima kasih." Suara Pak Handoko terdengar bersemangat. "Hadiah? Wah, jangan aneh-aneh Pak. Nanti saya dikira dukun tajir," jawab Margono. Meski dalam hati ia sedikit penasaran. "Ini bukan hal yang aneh Mbah. Ini murni dari hati saya," tegas Handoko. 2 hari kemudian Margono kembali duduk di Alphard baru Pak Handoko. Kali ini ia membawa serta tas kain selempang kesayangannya, berisi keris kayu sengkelat yang sudah dibersihkan dan diolesi minyak cendana, serta beberapa bungkusan rempah-rempah untuk istrinya di kampung. Ia sudah tahu akan ada sesuatu yang akan terjadi, bukan hanya sekedar hadiah. Energi di Jakarta terasa sedikit berbeda. Ada resonansi yang tertinggal. Mereka tiba di sebuah restoran mewah. Pak Handoko menyambutnya dengan senyum lebar.
"Mbah, saya sudah siapkan menu khusus," kata Handoko sambil menunjuk ke meja yang dipenuhi dengan lezat. Mbah Margono melahap makanan itu dengan lahap. Saat ia mengunyah iga bakar, ia melirik ke arah Pak Handoko. "Jadi apa hadiahnya, Pak? Jangan bilang saya dikasih apartemen gratis di lantai 13 ya. Nanti saya digangguin terus sama mantan penghuni." Pak Handoko tersenyum misterius. "Mbah akan tahu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang ingin saya ceritakan, Mbah." Wajah Handoko berubah serius. "Sejak kejadian di proyek itu, saya menjadi lebih sensitif, Mbah. Saya tidak melihat seperti Mbah, tapi saya bisa merasakan energi. Dan saya sering bermimpi aneh." "Mimpi apa?" "Saya bermimpi melihat ribuan orang-orangan sawah berlumpuran lumpur berdiri di tengah kota yang ramai. Mereka semua menuju ke arah satu gedung Dewan Perwakilan Rakyat," bisik Handoko, matanya sedikit ketakutan. Mbah Margono berhenti makan. Ia menghela nafas panjang. Wah, ini dia efek samping dari ledakan energi kemarin." "Maksudnya, Mbah?" "Ketika saya melepas Prabu Kalamurka, energi amarah dan kekecewaannya tidak hilang begitu saja, Pak Handoko. Ia terurai, menyebar, dan mungkin menempel pada orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, yaitu orang-orang yang menyimpan amarah dan kekecewaan yang mendalam," jelas Margono. "Dan kota ini penuh dengan orang-orang seperti itu. Jadi mimpi saya itu bisa jadi sebuah pertanda. Prabu Kalamurka itu kan dulunya raja yang memberontak karena merasa dihianati dan dilupakan. Semangat pemberontakannya itu masih mencari jalan untuk bermanifestasi." Mbah Margono meneguk tehnya. "Orang-orangan sawah, mereka itu kan simbol rakyat kecil, dan gedung DPR itu kan simbol kekuasaan." Handoko tampak pucat. "Jadi apa yang akan terjadi, Mbah?" "Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi saya merasakan sebuah riakan besar di aliran energi kota. Ada sesuatu yang akan terjadi dan itu tidak akan baik." Mbah Margono menghela nafas lagi. "Nah, sekarang ceritakan tentang hadiahnya. Jangan sampai saya mikir yang berat-berat dulu." Handoko kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal. Bukan berisi uang, melainkan sebuah sertifikat kepemilikan. Namun Mbah Margono tetap menolak pemberian Pak Handoko itu dan meminta untuk melupakan niatnya untuk memberikan hadiah. Mbah Margono ikhlas membantu. Antoni pamit, terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa mengambil hikmah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum, terima kasih semua.